Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 5 SDN 1 Setuwetan. Anak-anak, semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pagi ini hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 kita akan belajar, yaitu pelajaran IPS. Pelajaran IPS judulnya adalah Zaman Penjajahan di Indonesia. Sekali lagi, judulnya adalah Zaman Penjajahan di Indonesia. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, sekitar tahun 1600-an atau abad ke-16, orang dari negara Eropa yang pertama yaitu Portugal atau Portugis itu sudah ada di negara kita, dan khusus Portugis ini atau orang-orangnya masih ada yang tinggal di sini. Beberapa orang Portugis seperti yang dulu pernah menjadi bagian dari Indonesia, yaitu Timur Timur. Disitulah banyak orang Portugis dulunya. Anak-anak, yang kedua, seorang dari negara Eropa lagi, yaitu Belanda. Belanda pertama kali ke sini yaitu mendaratkan kapal atau kapal laut. Kalau orang Cirebon bilang kapal laut, yaitu bersandar di tepi pantai Indonesia. Kemudian orang Belanda tersebut pergi ke daratan. Pada saat pergi ke daratan, dia merasa kelelahan. Setelah kelelahan, dia mencabut pohon singkong atau pohon campu. Diambil pohonnya dan dibuat tongkat. Tidak lama kemudian tongkat itu putus, akhirnya tertancap. Tertancap asal saja, itu ditinggal. Setelah beberapa hari kembali pulang, yaitu pergi ke pantai untuk menjemput perahunya. Nggak taunya di situ dulu tongkat yang pohon singkong itu jadi ada daunnya atau menjadi pohon. Nah, di situ Belanda merasa bahwa tanah ini tanah yang sangat subur. Padahal dulu tidak ditanam, tetapi kok tumbuh. Berarti tanah ini sangat subur sekali, anak-anak. Itu kata orang Belanda. Seterusnya, orang Belanda pulang, yaitu melaporkan, yaitu di kerajaan Belandanya, bahwa saya habis dari negara yang sangat jauh, yaitu di bagian Asia Tenggara, tepatnya itu wilayah Indonesia, bahwa di sana ada tanah yang sangat subur. Kemudian Belanda kembali ke sini
dengan tujuan yang pertama kali tujuannya adalah untuk berdagang. Dari Belanda membawa barang dagangannya seperti yaitu yang kita sekarang tuh model karpet begitu ya, dan ditukar dengan apa yang ada di sini, yaitu rempah-rempah seperti yaitu yang biasa kita kenal untuk jamu atau untuk masakan, kunyit, jahe, kemiri, ketumbar, sahang, kemudian lada. Nah, model itulah. Lama-lama orang Belanda saking senangnya sama wilayah Indonesia yang subur, yang kaya dengan sumber daya alamnya, sehingga negara Belanda ingin menguasainya. Nah, berikut diutuslah, yaitu ketua atau pimpinan rombongan dari Belanda menuju Indonesia yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, itu kurang lebih tahun 1596 atau 1998-an, sekitar itu, hampir tahun 1600 hampir ya, yaitu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Kemudian ke sini, ke Indonesia, sehingga menjajahlah atau pengen menguasai seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dia dibawa ke negara Belanda, yaitu hasil dari meminta dari orang-orang Indonesia. Pada waktu itu kalau diminta hasil pertaniannya, apakah padi, apakah yang tadi rempah-rempahnya itu, kalau tidak boleh maka orang Indonesia akan dibunuh. Selalu dalam kehidupannya seperti itulah, yang namanya penjajah akan sangat menyakitkan dan menyengsarakan bangsa kita. Kemudian orang-orang kita itu banyak yang melawan, tetapi karena perlawanannya itu hanya sendiri-sendiri, yaitu bersifat kedaerahan, belum bersatu, sehingga selalu kalah. Apalagi waktu itu zaman penjajahan, orang-orang Belanda memakai sistem atau cara atau teori, yaitu divide et impera. Bahasa Belandanya divide et impera. Artinya bahasa Indonesia itu adu domba. Arti dari adu domba di sini, setiap wilayah kerajaan yang ada di Indonesia itu selalu difitnah. Contoh, ada kerajaan Cirebon sama kerajaan Raja Galuh. Maka Belanda itu menfitnah ke Cirebon. Contohnya, hai kerajaan Raja Galuh, katanya kamu tuh di ini ya, Raja Galuh kurang bagus, kurang maju, tidak sayang sama rakyatnya. Kemudian kerajaan Raja Galuh bilang, kata siapa? Itu kata kerajaan Cirebon. Padahal kerajaan Cirebon tidak ngomong macam-macam. Nah, seperti itu. Berikutnya orang Belanda yaitu ke negeri Cirebon, negeri kita ini, kerajaan di Cirebon. Bilang lagi Belandanya, ngomongnya bagaimana? Bahwa kerajaan Raja Galuh akan menyerang Cirebon. Tuh, loh, kenapa? Nggak tahu. Nah, ini adalah fitnahnya. Itu namanya sistem adu dombanya itu di situ. Jadi diadu, supaya apa tujuannya diadu? Supaya rakyat Indonesia tidak bersatu. Sebab kalau bersatu, nanti Belanda ketakutan dan mengalami kekalahan. Selalu seperti itu. Nah, lama-lama berikutnya itu
ada lagi, kita loncat dulu sebentar ya, karena untuk menyingkat waktu. Pada tahun 1942, yaitu negara Jepang yang berasal dari negara Asia sendiri, orang Jepang itu kembali ingin menguasai Indonesia. Nah, pada saat itu ada kerajaan Belanda yang ada di Indonesia sedang menjajah atau menguasai Indonesia, sehingga orang-orang Jepang itu berontak. Orang Jepang berantem, bahasa kitanya itu, atau ingin menguasai, sehingga perang dengan Belanda. Cepat cerita, Belanda waktu itu kalah tahun 1942. Kemudian Jepang menguasai negara kita atau kembali menjajah negara kita. Tidak berbeda jauh yang namanya penjajah, baik Jepang atau Belanda, itu akan menyakitkan, menyengsarakan negara kita. Apalagi sangat kejam orang-orang yang dari Jepang itu pada saat menjajah kita. Bahkan ada orang Indonesia kalau tidak patuh sama Jepang maka akan dihukum, bila perlu dibunuh. Sampai di situ. Nah, maka waktu itu orang-orang pejuang kita, yaitu ingin menyatukan seluruh Nusantara, bahwa untuk melawan penjajah baik Jepang atau Belanda, yaitu kita harus bersatu. Semua rakyat Indonesia harus bersatu. Nah, atas dasar kesatuan ini menjadikan satu senjata yang paling ampuh. Jadi dulu sebelum orang-orang Indonesia bersatu, melawan Belanda akan selalu kalah. Tetapi setelah bersatu melawan penjajah, nah inilah senjata yang paling utamanya, yaitu bersatu dengan menggunakan perang, yaitu senjata kita bambu runcing diantaranya. Selain kesatuan dan persatuan, yaitu bambu runcing. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan untuk orang-orang Indonesia, sehingga Jepang itu dibom, yaitu oleh negara Amerika di negara Jepangnya. Nah, sehingga Indonesia diberi kesempatan untuk menyerang Jepang yang sedang mengalami keguncangan karena di negaranya itu dibom atom sama Amerika, yaitu di wilayah kota Hiroshima dan Nagasaki. Anak-anak, untuk itu sampai di sini dulu. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyimak ya, bisa mengerti. Walaupun sesingkat ini, kita alhamdulillah sudah bisa belajar. Ya, mohon maaf anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat.